Baik, hari ini kita akan belajar aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Kita langsung lihat saja di share screen yang telah pada saat sampaikan di sini, yaitu bicara masalah jual beli, untung rugi, dan perdagangan. Kenapa? Karena ini penting buat kita, biar kita tahu selama ini kita selalu berinteraksi dengan penjualan, pembelian tiap hari itu. Nah, kita akan coba bahas sih, karena dari sisi ilmu matematikanya. Yang pertama yang A, untung dan rugi. Menghitung untung dan rugi. Harga pembelian, ya, kita lihat di sini ya. Harga pembelian adalah harga dari barang yang dibeli. Ya, kita tahu ya. Harga penjualan adalah harga dari barang yang dijual. Untung terjadi jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, ya. Untung sama dengan harga penjualan kurang harga pembelian. Harga misalnya harga penjualan 10.000, harga belinya 8.000, berarti 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000 itu untungnya. Kalau rugi harga pembelian lebih besar, atau rugi jika harga penjualan lebih kecil dari pembelian, atau harga pembeliannya lebih besar dari penjualan. Balik aja ya, bisa ya. Jadi rugi harga pembelian dikurang harga penjualan. Lebih besar harga jualnya sehingga kita rugi. Misalnya kita beli buku ya, beli buku harga 5.000. Kemudian kita jual 4.000. Berarti kan lebih besar belinya daripada jualnya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, contohnya nih, lihat. 1. Tina membeli 2 lusin aksesoris jilbab seharga 48.000. Tina akan menjualnya lagi dengan harga 2.500 per buah. Kalau 1 lusin berapa? Masih ingat kan ya? 1 lusin. 1 lusin berapa? 12 buah. 12 buah. 12. Nah, 12. Ya, berapa keuntungan yang diperoleh Tina? Kita lihat, harga 24 aksesoris. Ya. Kenapa 24? Karena 2 lusin. 2 lusin itu 2 kali 12, 24. Kita jualnya 24 kali 2, 2.500. Ya. Kali 24, 60.000. Nah, kemudian harga belinya 48.000. Sehingga untungnya 60.000 dikurang 48.000 sama dengan 12.000. 48. Ya, oke ya. Lanjut. Misalnya Lanjut. nih. Ya. Ayah membeli sepatu dengan harga 150.000. Oleh karena ukurannya terlalu kecil, ayah menjualnya kembali kepada paman dengan harga 120.000. Berapa rupiah kerugian ayah? Kenapa rugi? Karena belinya 150, jualnya 120 ya. Jadi kan lebih kecil jualnya. Ya. Harga beli 150, harga jual 120. Iya. Jadi rugi 150 dikurang 120, 30.000. Ruginya Dikurang. ya. Nah, kemudian kita akan menghitung persentase. Persen ya. Biasanya persen itu nah, ini saya nggak ngerti, Pak. Diskon ya, pakai persen biasanya. Kaitan ya, menghitung persentase untung dan rugi. Persentase untung berarti untungnya ya, dibagi per harga beli kali 100%. Nah, Harga kalau beli persen rugi dikali 100%. dibagi harga beli kali 100%. Rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ya. Seorang pedagang buah membeli jeruk sebanyak 20 kg dengan harga 8.500 per kilo. 8.500 per kilo. Setelah jeruk terjual habis, pedagang tersebut memperoleh uang sebesar 220.000. Berapa persen untung yang didapat pedagang? Kita lihat dulu. Harga jualnya 20 kali 8.500. Ya, jadi kan 170.000. Itu yang belinya. Nah, jualnya 220.000. Berarti kan selisihnya atau untungnya harga jual dikurang harga beli 220.000
dikurang 170.000. Sama dengan berapa? 50.000. Ya. Nah, baru Ribu. kita hitung persennya. 50.000. Persennya itu untung Ya. dibagi harga beli. Untungnya 5.000. Ya. Untungnya 50.000, sorry Ya. ya. Bukan 5.000, 50.000, Pak. Ya, dibagi 170.000 50.000, kali Pak. 100%. Sama dengan 29,7 per 17%. Ya. 100%. Pedagang tersebut memperoleh keuntungan hasil penjualan 17%. jeruk sebesar 29,7 per 29,7 per 17%. 29,7%. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita bicara masalah Nah, Pak. sekarang diskon. Diskon biasanya Diem. kalau ke mall Broto. ya, atau ke Puri depan itu ada diskon berapa persen diskonnya. Nah, oke, diskon bruto, neto, Ya. dan tara. Apa bedanya? Nah, kita lihat dulu ya satu-satu. Diskon atau rabat adalah potongan. Potongan terhadap suatu barang atau produk yang hendak dibeli. Diskon biasanya diberikan dalam bentuk persen. Nah, persen diskon itu sama dengan besar diskon dibagi harga jual kali 100%. Ya. Ya, jadi besar diskonnya itu, Persen. nah sekarang besar diskonnya persen diskon kali harga jual awal. Harga bayar, harga jual kurang diskon. Ya. Contoh nih ya, contoh. Cinta membeli tas di sebuah toko dengan harga 120.000. Karena akhir tahun, toko tersebut memberikan diskon terhadap semua produknya sebesar 20%. Diskonnya 20%. Berapa harga tas yang harus dibayar Cinta? Kita lihat dulu. Ya, kita jadikan dulu diskonnya. Ini kan masih persen nih, 20%. Nah, kita rubah yang 20% menjadi angkanya, menjadi nilai uangnya. Bagaimana cara merubahnya? 20/100, ya, 20% per 100% kali harga 120.000. 24.000 itu potongannya 24.000. Nah, jadi harga terakhir sekarang, harga yang harus dibayar tadinya harga 120.000, karena ada diskon 24.000, maka sekarang bayarnya cuma 96.000. Ya. Diskon itu potongan. Itu kalau 20%. Kalau 50%, bagaimana? Separuhnya. Jadi 120.000, separuh harganya berapa? Dibagi 2, 60. Wah, itu besar. Apalagi kalau diskonnya 70%. Apalagi 90%. Ya. Nah, itu. Itu tentang diskon. Kemudian pengenalan bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara. Satu, bruto. Bruto adalah berat kotor barang yang terdiri dari isi dan kemasannya. Bruto sama dengan bruto plus tara. Jadi gini, contoh ya, misalnya apa nih? Beras, ya. Beras misalnya. Beras, kan beras itu pasti ada tempatnya kan? Kantongnya ya, kemasannya. Kalau yang besar itu pakai karung. Misalnya karung goni atau karung apa. Nah, bruto itu yang dimakan bruto, neto berat berasnya ditambah tara. Tara itu berat kemasannya. Ya, berat kemasannya. Berat ininya, berat apa? Berat karungnya. Kalau karung goni lumayan beratnya. Ya. Kalau karung plastik lebih ringan. Tapi tetap dihitung. Jadi berat neto itu adalah berat dari isi barang tanpa kemasan. Jadi isi beras tanpa kemasan itu neto. Tapi kan nggak mungkin kita nimbang beras tanpa kemasan, tanpa karung ya. Nah makanya karungnya tetap jadi neto bruto itu beras tambah karungnya. Kalau neto berat berasnya saja. Jadi netonya itu neto sama dengan bruto berat total dikurang tara. Tara itu berat kemasan ya. Ingat ya. Bruto berat total, neto berat isi, tara itu berat kemasannya.
Nopal iya aja. Iya. Oh, Berarti neto itu berata. Ya, neto itu tahu berat Nopal. berasnya ya, berat berasnya neto. Tara berat karung. Kalau berat total Karung. Apa sih bruto. Raka? Ya. Nah, tara nih yang ketiga, tara. Ya. Definisinya. Tara adalah berat pembungkus atau kemasan suatu barang. Ya bisa Berat. karung, bisa yang berat lagi misalnya minyak ya, minyak goreng misalnya. Minyak goreng kan Batu, ada Pak, batu. dirigennya tuh. Ya. Nah, dirigennya itu adalah tara. Ya, pembungkusnya. Ya. Iya terus. Raka iya terus. Oke, ya lanjut. Terus jawabannya apa, Pak? Belum itu. Belum baru ini penjelasan. Nah, baru contohnya ini, ya. Belum ada pertanyaan. Jawaban selain iya, Pak. Jawaban selain iya. Naam, yes. Naam, yes, ya. Nah, contoh ya. Berat biskuit dalam kaleng adalah 250 gram. Jika bruto satu kaleng biskuit tersebut 258 gram, berapakah berat kemasan kaleng tersebut? Jadi tinggal dikurang aja. Ya, kemasannya kan tara, berarti 258 bruto dikurang neto 250 gram sama dengan 8 gram. 258 Nah, gram. Paham ya? Bruto Bunga tabungan. itu tara. Sekarang bunga tabungan. Paham. Nah, kita belajar aja nih, walaupun bunga tabungan secara hukum Tabungan. masih perdebatan. Ada yang bilang haram 100%, ada yang bilang masih subhat ya. Nah, bunga tabungan, bunga tunggal adalah bunga tabungan atau pinjaman yang dinyatakan dalam persen dalam jangka waktu 1 tahun. Biasanya bunga tunggal pada bank dihitung berdasarkan modalnya saja. Misal M sama dengan uang yang tabung mula-mula atau modal. B persentase bunga. Maka selama 1 tahun bunganya ya, persen bunga kali M. Ya. Persen bunga kali M. Bunga selama N bulan. M itu apa, Pak? N. Kenapa, Nopal? Yang M-nya itu apa, Pak? M. M modal. N-nya itu yang M-nya variabel. Jadi yang bisa diganti. Misalnya N bulan itu bisa diganti 3 bulan, bisa diganti 6 bulan, tergantung bulannya. Misalnya Nopal atau Raka nabung 4 bulan, berarti N-nya ini 4 bulan. Ya. Kenapa harus dibagi 12? Karena kita bicaranya 1 tahun. Jadi N per 12 kali bunga persen kali modal. Bunga persen kali M. Nah, selama N tahun, N kali bunga persen kali modal. Persen kali. Contoh misalnya nih. Ya, contoh. Telat. Paman menabung di bank dengan tabungan awal sebesar 1.500.000. Bank memberikan bunga 15% per tahun. Banyak. Ya, besar tabungan paman setelah 1 tahun adalah, lihat, tabungan awal 1.500.000. Bunga 1 tahun 15% kali 1.500.000. 225. 15% bagaimana Pak penghitungnya? Ngitungnya tiba-tiba ada angka 225. 15% itu caranya 15 per 100. 15 per 100 kali 1.500.000. Maka ketemu angka 225.000. Nah, besar tabungan setelah 1 tahun, ini modalnya 1.500.000 ditambah bunga selama 1 tahun 225.000. Jadi kalau ditambah hasilnya 1.725.000. Ya. Oke. Lanjut. Paham. Nah, ini contoh-contoh soal. Ya. Kita bahas contoh-contoh soal. Jadi contoh soalnya di sini kalian nggak terlalu banyak nulis, dengerin aja dan lihat. Ya. Kalau mau tanya silakan. Satu. Atau mau ada mau nanya dulu nggak tadi? Siap. Lanjut ya. Lanjut? Ya. Lanjut. Lanjut. Oke.
Pak Badrun Lanjut. membeli Lanjut. 2 kodi kaos pendek dengan harga 300.000 Hmm. per kodi. Pak Badrun berencana akan Ya. menjual kaos-kaos tersebut dengan harga 25.000 per kaos. Jika semua kaos laku terjual, keuntungan yang didapat Pak Badrun adalah, nah coba kita lihat nih ya. Ini jawabannya deh, tapi kita lihat pembahasannya. Bukan cuma jawaban, yang penting juga caranya pembahasannya. Harga beli, berarti 2 kali 300, Siap. ya, 600.000. Kemudian harga jual. 600.000. Satu kodi berapa? Ada yang tahu nggak satu kodi berapa? Satu kodi berapa? Satu kodi itu 20. Nah, makanya 20 di ya? sini harga jual kan 2 kodi. Jualnya bukan per kodi, belinya Ya. per kodi. Jualnya per kaos. Jadi Kaos. per kaos itu 25.000. Kaos. Di 2 kodi 2. Lihat kursor yang Ya. kursornya ini ya. Arahkan ya. Ya. 2 Ya. kali 20 Ya. kali harga satu kaosnya 25.000. Ya. Jadi 25. 40 kali 25.000 sama dengan 1 juta. 25.000. Ya. 1 juta. Sekarang 1 juta. juta. Nah, untungnya harga jual 1 juta dikurang harga beli. Harga belinya berapa? 600.000. 600. 600. Jadi 1 juta dikurang 100.000 sama dengan 400.000. Ya. 400.000. 400.000. Oke. Bapak telat. Telat. Lanjut ya. Ya. Silakan Kot. Oke. Iya, Pak. Sampai Zoom-nya selesai nanti. Jam 5 kurang 10. Ya. Kita sampai selesai Zoom ya. Nomor 2, Doni membeli ponsel seharga 1.500.000. Udah tambah malam kan, Pak? Hah? Kenapa? Subuh. Sampai subuh. Sebentar selesai ini ya. Nah, yang penting kalian paham. Doni membeli ponsel seharga 1.500.000 ya. HP-nya 1.500.000. Ya. Setelah 1 minggu, Ya. ia membutuhkan uang yang akhirnya menjual kembali ponsel miliknya dengan harga 950.000. Itu ngapa rugi nih? Belinya 1.500.000. Ya. Jualnya 950. Rugi. Ya. Rugi. Kenapa Raka? Rugi. Karena jualnya lebih Karena kecil ya. Karena kecil. Iya. Ya. kecil. Jadi persentase Bapak telat. ya. Persentase kerugian dunia adalah kita lihat. Harga beli 1.500.000. Harga jual Ya. 950.000. 950. Ya, ruginya 1 juta. Terus dikurang 950.000 yaitu 150.000. 550.000. 550.000. Nah, sekarang kita lihat persennya. Bagaimana cara menghitung persennya? 550.000 dibagi 1.500.000 kali 100%. Bagi Juta. 1.500.000 Kali 100%. 100%. Atau 36,2/3%. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ya. Seorang pedagang membeli sebuah tas dengan harga 125.000. Jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka tas tersebut harus terjual dengan harga. Untungnya dalam persen nih, 40%. Jadi kita cari dulu. Dari persen untung menjadi nilai uangnya. Nah, ya. Ini kita lihat ya, harga beli 125.000. Persen untungnya kan 40. Ya. Dari persen itu jadikan nominalnya 40/100 kali 125.000 yaitu 50.000. Jadi harga jualnya harus dijual. Iya doang. 125.000 tambah 50.000 dengan 175.000. 175.000. Ya. Telat. Paham. Satu lagi. Berisik no paham. Iya, Nopal berisik. Ya. Oke, satu lagi. Lah. Lewatan.
Tiga. Ini udah tadi ya? Berapa, Pak? Mana ya tadi? Nah, Nomor ini. 4, Pak. Ya, nomor Udah. 4 sekarang. Nomor Ya, 4. nomor 4. Benar. Nomor 4. Ya. Udah. Nomor 4. Kakak membeli sepatu di sebuah Hmm. pusat perbelanjaan dengan harga 230.000. Ketika harus membayar, kakak hanya diminta untuk membayar seharga 195.000. Karena mendapat diskon, persentase diskon untuk sepatu yang dibeli kakak adalah, nah ditanya sekarang diskonnya. Karena kita lihat, harga beli berapa? 230.000. Ya. Kemudian harga beli dikurang diskon 20.000. 195.000. Jadi diskonnya itu 35.000. 195.000. Ini dalam bentuk rupiah. Ya, dikurang. Sekarang kita jadikan diskonnya itu dalam bentuk persen. Ya. Bagaimana caranya? Persen. Diskon dalam bentuk persen, caranya Kan. 35.000 dibagi 230.000 kali 100%, ya. Nah, 230.000 dikali itu dari 100%. mana? Kita lihat di sini. 230 itu harga beli. Harga belinya 230. Harga beli. Ya, jadi ketemu Harga angkanya, persennya adalah 15,5/23%. Oke ya, lanjut. Nomor 5. Ya. Ya. Nomor 5, ayah menabung di bank dengan tabungan awal 12.500.000 tabungan awal. Bunga bank tersebut 12.500.000. Maka dalam waktu 8 bulan tabungan ayah menjadi, kita lihat coba, kita lihat sini. Tabungan awal 12.500. Bunga per tahun 12%. 12 juta, sorry ya. Tabungan awal 12.500.000. Bunga per tahun 12.500. Nah, ini 12% per tahun. Kalau per bulan berapa? Nah, kita lihat dalam 8 bulan berarti 8/12 itu kalau 8 bulan. Kalau 1 bulan 1/12. Kalau 5 bulan 5/12. Kenapa per 12? Karena diketahui ini dalam satu tahun. Ya. Ketika ditanya 8 bulan berarti 8/12 kali 12% kali modal awalnya 12.500.000. Nah, ketemu angkanya 1 juta. Ya, 1 juta. Jadi tabungan saya 12.500.000 ditambah 1 juta bunganya, jadi totalnya 13.500.000. Oke. Ada pertanyaan? Cukup dulu untuk sementara ya. Nah, ini kan latihan di awal. Nanti kalau sudah sudah terbiasa, insya Allah kita akan coba dengan latihan-latihan. Jadi kalian siapin buku, siapin pulpen, sambil kalian kerjakan, nanti Pak Ustadz jelasin lagi. Kerjakan, jelasin lagi. Nah, untuk awalan ini pertama kali kita hanya penjelasan saja, ya. Sehingga nanti kalau sudah biasa, nanti kalian bisa langsung belajar lewat Zoom ini. Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Nah, saya stop dulu screen share-nya. Bapak, kamu naik sepeda? Ya, oke ya. Enggak.